Shalom, kita berjumpa kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini tanggal 28 Mei, tepatnya hari Pentakosta. Hari di mana yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, roh kebenaran, roh penolong, itu dicurahkan. Bapak Ibu, saya memberikan judul video saya dengan judul Pentakosta dan peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Ketika Pentakosta, ketika Tuhan Yesus menjanjikan roh penolong, penghibur itu dicurahkan, datang menyertai kita, dia punya satu tujuan, yaitu kita mau dijadikan saksi oleh dia. Kita lihat lebih dulu Kisah Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, kata kalau Roh Kudus turun, silakan digarisbawahi di dalam Alkitab Anda. Berarti walaupun hari Pentakosta itu sudah terjadi, Roh Kudus sudah dicurahkan seperti yang diminta oleh Tuhan Yesus dan dijanjikan oleh Dia untuk kita, tidak serta-merta semua orang Kristen itu disertai, dipenuhi, dikuasai hidupnya oleh Roh Kudus. Sebab di situ dikatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, artinya jika Roh Kudus berkenan tinggal dalam hidupku, maka dan benar hidupmu. Itu pasti. Sebab ketika ada Roh Kudus, seseorang disertai oleh Roh Kudus, kehadiran orang ini akan menjadi berkat untuk orang lain. Bapak Ibu, kalau Roh Kudus turun, sehingga dengan demikian bisa kita ambil kesimpulan dengan contoh. Seringkali kita menyaksikan orang Kristen tidak sama perilakunya. Ada yang selalu menjadi berkat, tetapi ada juga orang Kristen yang kehadirannya itu tidak disenangi oleh komunitasnya. Suka orang ini datang, orang-orang mulai membicarakan hal-hal yang buruk tentang orang ini, sehingga kedatangan orang ini tidak diinginkan oleh teman-temannya. Dan kita banyak menyaksikan mengapa orang Kristen tidak semuanya baik dan benar. Ternyata inilah rahasianya. Roh Kudus tidak tinggal di dalam hidup orang itu. Sebab orang ini pun tidak menyiapkan suasana atau atmosfer yang sama sehingga Roh Kudus nyaman tinggal di dalam kehidupan kita. Yaitu kita juga hidup benar dan hidup kudus. Sehingga Roh Kudus boleh menyatu di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, kita bisa bertanya, Tuhan kalau aku Engkau pakai sebagai saksi, pastilah aku harus menunjukkan sikap hidup, cara berpikir, cara bertutur kata, cara bertindak yang memuliakan namamu, yang mencerminkan jati dirimu. Kira-kira bisa enggak? Aku bisa enggak? Bapak Ibu, orang yang dipakai oleh Tuhan pasti dimampukan dan diperlengkapi oleh Dia. Silakan Anda buka yang pertama Yohanes 14 ayat 26. Apa yang akan dilakukan oleh Roh Kudus ketika Dia berkenan tinggal di dalam hidup kita? Ada 2 poin di sini. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku,
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Poin pertama, Roh Kudus akan berperan mengajarkan kepada saudara dan saya tentang segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Kita menjadi terang dan garam dunia. Kita diajar tentang segala sesuatu. Dan nomor dua, akan mengingatkan kita, mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita akan diingatkan oleh Roh Kudus tentang firman Tuhan Yesus. Sehingga dengan demikian, kalau saya ada pembicara yang suka membelokkan firman, saya sudah pasti tidak menghakimi, tidak sombong rohani, saya bertanya-tanya. Mungkin Roh Kudus tidak tinggal di dalam hidup orang ini, walaupun dia adalah seorang pendeta. Nah, Bapak dan Ibu yang saya kasihi, ini yang akan dilakukan oleh Roh Kudus yang tinggal dalam hidup saudara dan saya. Kita akan diingatkan, kita akan diajar oleh Dia untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Karena Roh Kudus nanti yang akan menyuarakan itu tadi. Tidak usah takut apa yang harus kamu katakan saat kamu ada dalam persidangan. Sebab aku yang nanti akan mengajar kamu untuk menyampaikan apa yang perlu kamu katakan. Itu demikian, saudara. Bapak Ibu, tidak cukup untuk ini. Engkau dijadikan saksi. Dia akan lengkapi lagi. Dan firman Tuhan yang tadi kita baca, Yohanes 14 ayat 26, keluar langsung dari mulut Tuhan Yesus. Sekarang yang keluar lagi dari mulut Tuhan Yesus, Yohanes 16, ayatnya yang ke-13. Poin yang ketiga. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran. Poin ketiga, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi orang yang disertai oleh Roh Kudus, dia akan dipimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kita menjadi orang yang minim melakukan kesalahan. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan, poin keempat, kepadamu hal-hal yang akan datang. Poin keempat, kita akan diberitahu peristiwa-peristiwa yang akan datang itu apa. Kenapa? Karena Roh Kudus suka memberitahukan hal-hal yang akan datang. Sehingga orang yang disertai oleh Roh Kudus berpotensi dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Tetapi terjadi. Ingat, tetapi terjadi. Jadi kalau zaman sekarang banyak pendeta ngomong, Tuhan ngomong dengan saya. Bla 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 bla. Tidak terjadi, ini pasti penipu. Bukan dari Tuhan. Kalau Roh Kudus pasti terjadi. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang melihat. Contohnya saya ambil manusia saja. Siapa sih manusia yang kita kenal di dalam Alkitab yang disertai oleh Roh Kudus? 1 Samuel pasal 16 ayat 13 dan 14 itu menceritakan tentang Daud dan Saul. Kita baca dulu ya. Daud dan Saul sama-sama dipilih oleh Tuhan. Semuanya disertai oleh Roh Kudus. Di dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu ditulis sebagai Roh Tuhan. Ya. 1 Samuel pasal 16 ayat 13 dan 14. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, silakan digarisbawahi, sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Tetapi Roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada
Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ada perbedaan ya. Orang yang tidak setia walaupun di awalnya disertai oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus bisa mundur. Oleh karena itu, siapapun yang mendengarkan video saya, yang saat ini sedang hidup keluar dari garis kebenaran firman Tuhan, segera kembali, segera bertobat, supaya Anda tetap disertai oleh Tuhan. Sebab Roh Tuhan yang ada pada Saul itu bisa meninggalkan Saul, sehingga Saul bukan siapa-siapa lagi. Nah, sebaliknya Daud yang setia, yang telah dipilih oleh Tuhan, itu disertai oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus, mulai dia diurapi sampai dia akhir hidup Daud. Saudara, kita lihat Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Mengapa Daud itu dikatakan berkenan di hati Allah? Ternyata rahasianya satu. Daud melakukan segala kehendakku, segala perintah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, disinilah perbedaannya antara Saul dan Daud. Walaupun ternyata Daud bukanlah orang yang tidak berdosa. Banyak kali Daud melakukan perbuatan dosa. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang yang dikatakan oleh Tuhan sendiri, aku berkenan kepada Daud, adalah sebagai berikut. Jika Roh Kudus berkarya dalam hidup saudara, dan engkau menempatkan Roh Kudus sebagai Tuhan dan Tuan di dalam hidupmu, maka yang pertama, saya ngambil contoh tentang Daud. Mazmur 9 ayat 2. Daud adalah orang yang selalu bersyukur, berterima kasih dengan segala yang dia terima dari Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Bapak Ibu, Daud adalah orang yang selalu berterima kasih dengan berkat-berkat Tuhan, dengan pertolongan-pertolongan Tuhan yang dia terima daripada Tuhannya. Demikian pula kepada kita. Jika kita adalah orang yang tidak bisa berterima kasih, pastilah kita adalah orang yang tidak punya budi luhur. Sebab apa? Sebab kita ingat ketika kita punya anak masih kecil, atau mungkin punya cucu yang masih kecil, yang mungkin usianya baru 1-2 tahun, sedang lucu-lucunya. Maka semua orang yang menyaksikan, melihat cucu atau anak kita itu jadi gemes. Ingin sekali menggendong dia. Dan tidak jarang daripada mereka yang sengaja membelikan mainan atau mungkin sekedar permen untuk diberikan kepada cucu kita ini tadi. Apa yang terjadi setelah permen diterima, kita selalu ingat sambil mendidik cucu kita yang masih kecil. Kita selalu bilang, ayo kamu bilang apa sama opa, kamu harus bilang terima kasih. Nah, Bapak Ibu, sekecil apapun berkat yang kita terima, kita harus berterima kasih. Karena dengan ungkapan terima kasih kita kepada Sang Pemberi, itu akan menyenangkan hatinya. Dan akan menimbulkan berkat-berkat yang lain dicurahkan kepada kita oleh Sang Pemberi yang sama. Kemudian yang kedua, ketika Roh Kudus berkarya di dalam hidup saudara dan saya, maka apa yang terjadi? Kita akan dipimpin oleh Roh Kudus itu untuk melakukan segala kehendak Tuhan.
Saya bacakan lagi Kisah Rasul 13 ayat 22 dan 23. Daud itu melakukan semua kehendak Tuhan. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan segala perintahku. Nah, ini yang dilakukan oleh Daud. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. 23, dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Bapak Ibu, kesetiaan Daud mendatangkan suatu janji, lewat keturunan Daud lahir Yesus Kristus Tuhan, sehingga kita membaca di dalam kitab suci, Yesus disebut anak Daud. Nah, Bapak Ibu, tetapi Daud tetap mengakui, dia berkata, Tuanku. Dia menyebut Yesus, Tuanku. Itu sudah ada sejak dulu, sebelum aku ada. Kerendahan hati seorang Daud sungguh luar biasa. Dia tetap mengagungkan Yesus sebagai Tuhannya, walaupun Yesus dikenal dan disebut sebagai anak Daud. Nah, Bapak Ibu, ternyata ketaatan, ketulusan hati seseorang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dan kerelaan dia untuk melakukan segala perintah Allah, itu mendatangkan berkat yang luar biasa. Walaupun ketika Daud diurapi oleh Tuhan menjadi raja, tetapi orang Israel masih beranggapan rajanya pada saat itu adalah Saul. Tetapi Tuhan tetap melindungi Daud dari ancaman pembunuhan yang akan dilakukan oleh Saul. Karena janji Tuhan tidak pernah tidak terjadi. Sebab dia akan tempatkan Daud untuk melahirkan keturunannya sebagai Sang Mesias, Juru Selamat dunia. Saudara, kemudian yang berikutnya, apakah orang yang disertai oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, tidak bisa berbuat dosa? Kenyataan di dalam Alkitab, kita melihat di dalam jati diri Daud, bisa saja berdosa. Bahkan Salomo yang dikatakan penuh dengan hikmat Allah di hari tuanya, malah Salomo berbuat yang menyedihkan hati Tuhan, mengikuti istri-istrinya yang cantik itu menyembah kepada Baal, membiarkan istri-istrinya itu mendirikan bukit pengorbanan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, namun apa perbedaannya? Orang yang disertai oleh Roh Kudus tahu ketika dia berbuat dosa, dia harus seperti apa. Yang dilakukan Daud, segera mengakui dosanya, menyesali dosanya, bertobat dan memohon belas kasihan Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Daud. Kita lihat Mazmur 51 ayat 2, ayat 1 dan 2 dulu. Nanti loncat ke 13 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ayat 2, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. 11 sampai 15, saudara, loncat ke sana. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh.
Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela, maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Bapak Ibu, respon dari Daud ketika dia ditegur oleh Tuhan lewat Nabi Nathan adalah respon yang patut kita teladani. Kita pun adalah orang-orang yang punya potensi suatu kali kita bisa tergelincir karena dosa. Namun apa yang ditunjukkan oleh Daud yang disertai oleh Roh Kudus, Daud tidak mengelak. Daud langsung mengakui, Tuhan, aku yang berdosa. Berbeda sekali dengan Adam. Oleh karena itu ada dua gaya bagaimana orang Kristen meresponi tentang dosanya. Yang pertama adalah dosa gaya Adam. Adam ketika ditegur oleh Tuhan, Adam, betulkah engkau telah memakan buah yang aku larang? Adam tidak bilang, betul Tuhan, aku berdosa, ampuni aku. Tidak. Dia bilang, Tuhan, gara-gara perempuan yang kau berikan ada di sampingku, aku jadi berdosa. Tuhan tanya kepada Hawa, Hawa, apakah betul kamu makan itu? Dia bilang juga, Hawa, gara-gara si ular iblis setan ini tadi. Nah, Bapak Ibu, model yang seperti ini yang Tuhan tidak suka. Tetapi disukai oleh orang zaman sekarang, termasuk pendeta. Sepanjang dia adalah orang yang hebat, orang yang tinggi kedudukannya, yang semakin terkenal, semakin kaya, semakin pandai, jemaatnya banyak, dan lain sebagainya, maka belum tentu dia punya kerendahan hati seperti Daud. Mereka terkadang hanya karena gengsinya, tidak ingin dipermalukan di hadapan publik, mereka mencari alasan untuk pembenaran akan dirinya. Dan itu tidak disukai oleh Tuhan. Tetapi Daud yang adalah raja, ketika dia ditegur oleh Nathan sebagai seorang nabi Allah, dia langsung, Tuhan, aku berdosa, ampuni aku mau bertobat dan belas kasihani aku. Jangan engkau ambil rohmu yang kudus daripadaku, tetapi tetaplah engkau menyertai aku dan sembunyikan wajahmu dari perbuatan dosaku. Seakan-akan Daud ingin meminta sama Tuhan, Tuhan, jangan kau lihat pelanggaranku, jangan kau lihat dosaku. Itu Daud. Dan dia bertobat. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir, sekaligus menutup video saya, Daud adalah orang yang selalu ingin memuliakan Tuhannya, ingin menyenangkan hati Tuhannya, sampai pada tarikan nafas yang paling akhir. Nah, kita lihat 1 Tawarikh pasal 29 ayat 1 sampai 3 lebih dulu. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan, aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata, syoham, dan permata tataan, batu hitam, dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal, dan sangat banyak walam. Lagi pula, oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Bapak Ibu, pada waktu itu Daud sudah sangat tua, sudah digantikan tahtanya oleh Salomo. Dan Tuhan sudah berpesan kepada Daud. Keinginan Daud membangun rumah Allah
tetap berkobar-kobar. Tetapi Tuhan bilang, Daud, bukan kamu yang nanti bangun rumah buat aku, tetapi Salomo anakmu itu yang aku perintahkan untuk membangun rumah bagi aku. Mengapa demikian? Karena Tuhan tahu tangan Daud penuh dengan darah, karena Daud ini prajurit yang suka berperang di medan tempur. Itu Daud. Dan rumah Allah itu harus kudus. Oleh karena itu dia minta Salomo yang membangun. Sebab Salomo selama memerintah Israel selama 40 tahun, Salomo ini adalah raja yang besar yang tidak pernah berperang. Sebab Israel menjadi tempat raja-raja kecil itu berlindung. Oleh karena itu Tuhan minta Salomo. Namun kecintaan Daud kepada Tuhannya tidak bisa kita ingkari. Di hari-hari tuanya dia tetap ingin menyenangkan hati Tuhannya. Dia memandang Salomo masih muda dan belum berpengalaman. Pekerjaan ini pekerjaan besar, bukan untuk manusia tetapi untuk Allah yang besar, agung dan mulia. Oleh karena itu Daud mempersiapkan yang dibutuhkan, yang mungkin tidak terpikirkan oleh Salomo, dipersiapkan semua. Dan tidak cukup dari itu, dari segala yang dipersiapkan, Daud masih berkata, dari semuanya itu aku masih tambahkan lagi emas perak yang aku miliki, aku berikan untuk Tuhan. Luar biasa. Kecintaan Daud kepada Tuhan tidak menjadikan dia terikat dengan harta benda jasmani. Tetapi dia terikat kepada Sang Pemberi segala berkat, yaitu Tuhan yang menyelamatkan dia. Nah, saudara, kita loncat sekarang kepada ayat 13 dan 14. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Bapak Ibu, luar biasa. Daud sebelum mengajak bangsanya ikut mempersembahkan, dia telah memberikan teladan lebih dulu. Aku raja, aku pemimpin, aku memberikan lebih dulu, baru aku mengajak kepada seluruh rakyat. Dan dia akui, Tuhan, semua yang bisa kami lakukan, yang bisa kami persembahkan, sesungguhnya berasal daripada Engkau. Engkau memberkati kami lebih dulu, dan Engkau memberkati kami dengan hati yang rela, hingga kami bisa melakukan ini untuk kemuliaan dan kesenangan hati Tuhan. Bapak Ibu, dari apa yang saya jabarkan, mudah-mudahan bisa untuk introspeksi diri kita masing-masing. Benarkah Roh Kudus berkenan tinggal di dalam hidup kita? Jika Roh Kudus hidup di dalam kehidupan kita, maka apa yang sudah tertulis di dalam kitab suci yang saya terangkan tadi, dan apa yang sudah dialami oleh Daud, saya yakin Anda pun mengalaminya. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama dengan keluarga saya. Amin.